Waktu itu beberapa kali sih sebenarnya Allah tuh udah sentil saya, tapi saya nggak ngeh gitu. Istilahnya sentil apa sih nih gitu ya kan gitu ya. Ada kejadian yang singkat cerita membuat saya betul-betul shock banget. Itu membuat saya marah sama Allah. Oh, kok saya, dan sempat hampir mau bunuh diri waktu itu. Ayah, kita mesti bayar uang sekolah anak, gitu kan? Aduh. Ini bayar mbak nih. Saya bilang berapa? Oh iya, oke. Saya lagi sejadah nih. Iya, nanti kapan terakhir? Ya harusnya hari ini. Bilang besok. Saya bilang, uangnya dari mana ya? Nanti Allah yang bayar. Saya bilang gitu. Di situ saya percaya benar kekuasaan Allah. Situ saya benar. Waktu itu Pak Nas bilang kan, itu ada di surat Nuh ayat 10 sampai 12 yang artinya masih dalam suasana Ramadan, kita mengharap keberkahan di bulan ini, dan saya kedatangan boleh dibilang guru saya. Beliau adalah seorang profesional yang sekarang banyak menginspirasi di media sosial dan juga merupakan seorang trainer. Kita bongkar saja nanti perjalanan karir beliau dan keajaiban apa yang beliau dapat sehingga bisa menginspirasi begitu banyak orang di Indonesia, terutama melalui media sosial. Beliau adalah Pak Denny Dahlan, atau dikenal juga dengan Ayah Denny atau Aiden. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dok. Terima kasih Aiden udah hadir di sini nih, siap menginspirasi. Kembali. Saya merinding jadi dipanggil tadi itu. Waduh, saya bilang nih ya Allah, ampun ya Allah. Jadi istighfar saya. Guru itu kan tidak hanya memang seseorang yang punya ilmu yang sangat tinggi banget gitu ya. Aiden termasuk, tapi perjalanan hidupnya itu menginspirasi saya sekali. Dan mudah-mudahan kali ini kita bisa menginspirasi viewer kita nih, Aiden ya. Sudah siap Aiden? Insyaallah. Aiden, boleh cerita sedikit nggak? Karirnya itu seperti apa sih? Dulu itu sampai sekarang akhirnya menebar ilmu inspirasi ke mungkin jutaan orang ya di Indonesia. Iya, terima kasih Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita sama-sama bisa, terutama saya bisa berada di sini karena berkat Allah Subhanahu wa taala lah ya. Selawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Baik, Dok, kalau bicara kehidupan saya, waduh, saya hidupnya itu kayak roller coaster, Dok. Karena saya dibesarkan oleh orang tua papa dari Abri yang 3 zaman gitu ya, kebayangnya Jepang ikut, Belanda ikut, TNI ikut gitu ya. Lalu yang ajarannya pokoknya kalau kamu gak salah kamu lawan gitu ya kan, keluar darah kayak kamu lawan katanya. Tapi kalau kamu salah kamu mesti minta maaf, even itu sama anak kecil sekalipun. Jadi itu terpegang terus sama saya dari kecil sampai sebelum saya kenal MR ini gitu ya. Jadi dan memang kami dididik sama orang tua keras. Jadi dalam arti bahwa ya kamu harus usaha sendiri gitu. Walaupun alhamdulillah ketika saya SD, SMP, SMA, kuliah itu papa termasuk mampu lah ya, tapi beliau nggak mau ngasih sama sekali kesempatan untuk saya dan kakak-kakak saya. Saya anak ke 13 dari 13 bersaudara. Oh, berarti anak bungsu ya dari 13 ya? Oh, keluarga besar berarti ya? Keluarga besar dan dididik dengan ya tahu lah ya, Abri zaman dulu ya. Pokoknya disiplin. Tapi tetap dalam koridor tadi saya dengar kebenaran ya. Kalau benar lawan. Iya, sampai mana lawan. Jadi kalau salah ya akui salah. Iya, ya. Pernah pulang gitu kan. Saya ngadu bawa bonyok-bonyok gitu kan. Pinggir dipalakin di pinggir jalan gitu kan. Kamu lawan lagi, balik ke sana, balik cari orang yang lawan lagi sampai menang. Kalau anak zaman sekarang tuh inget
film Dilan jadi. Iya, betul. Dilannya zaman itu berarti ya. Iya, Oke. Dan itu satu lawan satu. Satu Kita lawan nggak ada keroyokan waktu itu. Beda dengan sekarang Beda ya. dengan sekarang. Ya, ya. Nah, itu akhirnya mendidik saya untuk selalu fight dengan apapun. Dan Papa selalu bilang kalau kamu lihat ada orang sukses, orang itu makan nasi, kamu makan nasi juga. Orang itu jalannya masih napak, kamu napak. Orang itu bisa, kamu pasti bisa. Jadi itu tertanam selalu di diri saya. Sehingga unik ya kalau saya belajar dulu SMA, saya masuk IPA, harapan saya dulu mau jadi dokter hewan waktu itu. Tapi terus saya nggak lulus di sekolah sekolah negeri. Waktu itu kan patokan kita negeri ya. PTN gitu ya. Iya. Dan akhirnya saya udahlah cari sekolah yang nggak banyak mikir, saya bilang gitu. Akhirnya ada masuk perhotelan. Kebetulan saya waktu itu juga pengen banget punya pabrik roti gitu kan. Oh, gitu. Bakery gitu. Bakery. Nah, masih related ya? Masih. Dengan hotel ya? Iya, betul. Nah, masuklah Trisakti perhotelan waktu itu, manajemen perhotelan. Lulus males juga karena dari kuliah udah nyambi jadi waiter iya, biasanya gitu tuh kendalanya tuh. Di Hotel Indonesia waktu itu. Di atas tuh yang ada restoran paling mewah di situ, hotel restoran Nirwana Supper Club gitu. Jadi udah bosen hotel-hotel, lorong-lorong hotel udah bosen. Ada lowongan untuk airlines di untuk pegang ininya lounge-nya di airport. Oh, lounge airport. Kan masih hubungannya deh itu. Saya begitu udah lulus, itu lewat KPMG, lewat macam-macam gitu. Pokoknya screeningnya luar biasa gitu luar ya. biasa. Terus lulus temu sama direktur utamanya Pak Hasan Sujono waktu itu. Pak Hasan bilang, ini lounge-nya belum dapat izin katanya. Jadi kalau mau kerja sekarang katanya, kamu ke Kalimantan mau nggak? Pontianak. Oh gitu. Boleh, saya bilang. Saya tahu juga enggak tuh Pontianak kayak gimana. Gitu. Udah, oh ya bisa. Besok berangkat bisa. Saya bilang. Langsung berangkat. Mulailah di situ dunia penerbangan saya pelajari dari nol, yang dari mana nggak tahu, dari Pasasi. Tahun berapa tuh? Itu tahun 89. Belum seramai sekarang dunia penerbangan ya. Bandara pun masih. Iya, jadi 2 kali seminggu waktu itu. Sempati Air. Saya masuk di Sempati Air. Okay. Nah, dari mulai Pasasi ternyata karena ada pendidikan lagi, saya dimasukin pendidikan di Jakarta. Pas nggak taunya saya jadi juara di situ. Gitu. Hadiahnya adalah dipromosikan untuk jadi kepala cabang. Kepala cabang di mana? Di Padang waktu itu. Padang. Oke. Jadi mulai itulah itu ya gimmick-gimmicknya sampai saya dari mulai dikecilin sama orang orang Padang ya, kalau ngeliat orang wah gitu kan, ya anak kecil siapa dia ini gitu kan. Udah pimpinan cabang lagi. Pimpinan cabang. Terus akhirnya sampai terakhir saya di Batam. Saya kepala cabang di Batam. Saya resign, saya mau ke Jakarta lagi dan akhirnya mulai pindah lagi tuh Pak. Akhirnya saya pindah lagi, dipanggil lagi sama Pak staffnya Pak Tommy untuk di charter flight ya. Qatari Air namanya. Itu charter punyanya Pak Harto gitu. Nah, ini keluarga Pak Harto. Lumayan lama dengan beliau, lalu saya masuk tiba-tiba HRD direktur saya pindah ke golf, ditawarin mau nggak jadi golf club gitu ya? Golf club di Damai Indah Golf di Serpong, mau nggak katanya. Jadi apa? Jadi HR supervisor. Oh gitu. Apalagi nih kan gitu kan? Sesuatu yang berbeda. Iya. Apalagi cuma ikut Papa kan. Orang lain bisa, kamu pasti bisa. Itu ya kuncinya. Iya, oke, saya bilang. Itulah mulai saya masuk ke HR. Singkat cerita pindah ya, karena saya tuh selalu punya target gitu. Setahun nggak berubah, saya mulai window shopping gitu kan. Ini gimana? Akhirnya pindah. Sampailah terakhir saya di bank. Di bank terakhir perbankan. Saya di Citibank. Sempat di Citibank saya megang Direct Sales Training Academy. Sebelumnya saya juga udah di asuransi untuk training academy juga. Saya itu megang. agak berlanjut ya dari HR, masih ke training. Masuk ke perbankan pun training SDM gitu ya. Betul, gitu. Nah, terus
Nah, disitulah saya mulai nih, udah mulai hedon hidup. Biasalah. Belum apa namanya, wah udah mulai nggak inget Tuhan lah gitu ya. Saya udah mulai sholat, saya masih astagfirullahaladzim. Saya itu waktu itu Jumat kan boleh ya sekali nggak sholat Jumat Iya, gitu kan. 3 kali maksimum. Wah, 3 kali. Harus sadat lagi. Ya, siap. Jadi 2 kali pakai itu kesempatan gitu sampai begitu dok. Waduh, astagfirullahaladzim. Saya udah waktu itu beberapa kali sih sebenarnya Allah tuh udah sentil saya, tapi saya nggak ngeh gitu. Istilahnya sentil kesini gitu ya kan gitu ya. Terus dari situ saya ditawari untuk pindah ke Danamon waktu itu. Danamon masih ada. Kok Danamon, sorry. Saya ke Lipo, sorry. Oh, Lipo ya. Nah, itu teman yang di Danamon yang Lipo Bank ya berarti. Lipo Bank. Lipo Bank. Yuk ke sana gitu. Pegang institut juga di situ gitu kan. Oke, saya pindah ke sana. Ternyata setahun kemudian kan merger dengan CMB Niaga. Dengan Niaga waktu itu ya, belum ada CMB. Masuklah situ. Nah, disitulah mulai di situ ada kejadian yang singkat cerita membuat saya betul-betul shock banget. Ya nggak perlu terlalu ceritanya secara spesifik, saya rasa cuman itu membuat saya marah sama Allah. Saat itu marah saya marah atas kejadian itu ya. Saya bilang kenapa saya gitu. Iya. Kenapa nggak orang lain gitu kan? Oh, kok saya, dan sempat hampir mau bunuh diri waktu itu. Oh, sempet ya? Waktu itu mau bunuh diri karena saya merasa, waduh, nggak kuat gitu saya. Itulah saya ketemu Pak Jamil Zaini. Sebelumnya juga udah ketemu Pak Jamil, itu adalah vendor kita. Iya, karena training kan biasanya dengan vendor ya partnership. Gitu. Akhirnya ketemunya itu apa? Karena sering pakai beliau, jadi diskusi sering kan, teleponan. Akhirnya saya cerita. Menceritakan ke beliau ya. Pak, saya gini, saya lagi depan saya ada baygon, saya bilang gitu. Udah ada baygonnya, udah beli. Saya cari yang rasa jeruk nggak ada dok. Saya pikir masih kan, aduh ya Allah gimana gini ya. Karena saya dalam hati saya juga, saya nih motivator buat para sales, ya kan? Iya. Ribuan sales sudah saya motivator, puluhan ribu malah gitu di Citibank 5.000 sekali itu gitu ya. Saya motivasi orang, kenapa kok saya jadi kayak gini, ntar apa kata mereka ketika saya udah di kuburan, ntar pada ngomong-ngomong ini gitu kan. Ingat juga tuh. Itu Pak Jamil bilang, Mas Dini minta cuti sama kantor, ikut sama saya sekarang. Saya mau ke Palembang kebetulan, saya udah beli tiket. Ayo, saya tunggu di airport. Saya kaget. Gitu Pak, iya ikutlah tur ke beberapa daerah waktu itu Pak Jamil ngiter. Di situ pokoknya intinya saya nggak dikasih kesempatan untuk mikirin persoalan saya itu gitu. Nah, saya tuh selalu mulai mikir apa ya, ini nggak bener nih, ya kan, hidup saya nggak bener. Tapi emang ketemu sama orang-orang gitu ya, masih ya maaf banget, saya masih merasa terlalu ini gitu yang tetap ngejudge ke saya gitu. Saya masih kan kebenaran saya masih tinggi nih kan, masih saat itu tuh saat udah ikut Babe Jamil ya gitu, masih tinggi gitu kan. Saya nggak salah gitu kan, saya masih gitu mikirnya. Terus nah akhirnya saya diketemukan ke Pak Farid Poniman, itulah di situ saya kenal Steven. Lalu saya udah mulai bergaul dengan beliau, mereka yang orang-orang soleh lah saya bisa bilangnya. Nah terus karena satu dan lain hal, saya usaha sendiri lagi. Usaha sendiri. Saya udah resign nih 2013 saya resign dari bank yang kan saya pindah tempat lain karena waktu itu tren ya. Kalau resign pasti mau pindah tempat lain. Sampai saya nggak dikasih fake laring lah apalah gitu kan. Saya bilang bodo amat, saya nggak mau, saya udah nggak kerja lagi saya bilang gitu. Nah bukalah Steven itu tadi. Udah saya sempat jadi direktur utama Steven Institute di situ. Oke, maaf nih saya potong dulu Ay. Gini, itu kan dibawa Pak Jamil aja nih dikeliling nih. Tadinya udah mau bunuh diri nih gitu ya. Apa titik baliknya sehingga kemarin itu salah saya mau bunuh diri? Atau berjalan begitu saja jadi lupa gitu? Lupa banget sih enggak, cuma gini, saya ya tadi titik baliknya ada
kok saya bisa selemah ini gitu loh. Sementara orang lain di luar sana sudah banyak yang bahkan mengakui saya Terinspirasi, sebagai termotivasi. terinspirasi dari saya gitu kan. Gitu. Saya Iya, mikir iya. apa kata mereka gitu ya. Saya ingat pernah suatu hari kayak kita lagi ngobrol di kantor Pak Dokter gitu ya. Datang, wah ini guru saya nih, ini saya punya rumah karena bapak nih, saya punya mobil kan ini. Iya, Jadi iya, iya. coba kan kebayang nggak sih kalau Tersentil tiba-tiba gitu ya. tiba-tiba saya bunuh diri gitu kan. Wah nggak oke. benar gitu. Nah itu juga tentunya motivasi dari Betul. Pak Jamil ini ya membuat saya kuat dari Dan mulailah Aiden Steven tadi ya. mulai itu Gimana tuh? lalu agamanya udah mulai ini karena Pak Pergaulan kan? Mempengaruhi betul, juga. betul Pak Farid juga agamanya bagus banget. Kita ada dia sholat ada apa gitu kan di situ. Nah, tapi terus saya masih pengen usaha sendiri karena saya kalau itu bagi hasil ya sifatnya dengan Pak Farid Paniman saya bilang enggak saya mesti usaha sendiri. Nah, temulah teman dari saya masuk ke TDA. Oh ya, sempat teman-teman TDA ya. Di situ saya kenal Pak Farid Pak Fauzi. Pak Fauzi. Ya, beliau kan presiden pertama TDA. Iya betul. Pas Ya. beliau jadi presiden, saya jadi pengurus juga gitu. Nah, terus usaha sendiri, ayo gitu kan. Nah, saya buka cabangnya ada namanya Pak Teguh Wibawanto. Itu penyaring air. Nah, saya masukin semua tuh uang yang saya punya. Udah tinggal segitu-segitunya gitu kan. Wah, alhamdulillah 3 tahun duitnya habis. Alhamdulillah 3 tahun duitnya habis gitu ya. Tinggal barang-barang aja stok semua kan. Gelombang berikutnya nih. Iya. Wah, itu mulai datang debt collector kan ngegulung kan. Waktu itu saya gali lubang tuh, Dok. Jadi bayar sekarang namanya amanah hutang ya. Amanah ini dengan saya ngutang lagi, pakai kartu kredit lagi. Iya, iya. Wah, begitu berhenti nggak kerja kan nggak bisa bayar tuh. Ya, mulai itu persoalannya datang muncul. Waduh, itu benar-benar. Nah, waktu terjadinya persoalan saya mau bunuh diri, akhirnya kan saya divorce sama istri saya. Oke. Saya divorce benar-benar saya bilang ya ini untuk kamu semua. Saya bawa baju. Saya benar-benar bawa baju sama mobil kantor waktu itu masih COP waktu itu namanya. Yang mobil yang satu lagi saya tinggal, rumah saya tinggal gitu kan. Sampai ibu saya bilang, kenapa kamu tinggal? Ya biarin deh, nggak apa-apa. Saya bilang laki-laki bisa cari duit lagi lah. Gitu. Nah, udah nggak mau nikah tuh Dok waktu itu. Jadi ada satu kejadian di mana tiba-tiba tempat kos saya itu ada kamar mandi dalamnya. Pagi-pagi mau kerja mandi kepleset Dok. Pleset tuh sampai saya nggak bisa bangun lagi Dok. Oh, sempat seperti itu ya? Oke. Saya bilang, aduh, mau teriak malu Dok. Soalnya kalau gitu telanjang, kan didobrak bisa sebenarnya, gitu kan. Tapi, aduh, malu banget, gitu kan. Aduh, udah diem gitu. Itu sampai pagi jam 8-an ya, sampai jam 12 Dok, saya begitu. Gitu ya. Akhirnya bisa bangun, saya baru mikir, saya mesti nikah. Gitu. Tadi ini mau nikah lagi. Saya bilang enggak ada mau nikah lagi. Berarti jam 8 sampai jam berapa? 12 ya? itu. Itu kondisi sadar ya? Iya, antara sadar nggak sadar ketiduran lagi tadi. Iya, gitu. Karena belum kuat untuk bangun gitu. Akhirnya kayaknya harus nikah nih. Iya. Terus ada orang yang mendampingin dia gitu ya. Tadi saya udah bilang nggak mau nikah lagi. Saya bilang udahlah, forget it lah. Saya bilang gitu, sudah cukup lah. Iya, gitu. iya. Wah, dia mesti nikah lagi. Nah, mulai itu waduh pokoknya itu terus mulai nyari-nyari tapi udah punya kriteria Dok. Kriterianya saya nggak peduli latar belakang orang itu, yang penting saat ini dia sudah menuju baik atau tidak gitu kriterianya. Dan saya waktu itu berpikir untuk yang dia menuju baik ini ditanya dengan dia berhijab gitu. Saya melihatnya itu. Karena berhijab itu kan nggak mudah. Waktu itu belum kayak sekarang. Kalau sekarang kan semua udah pakai hijab gitu ya. Aneh-aneh ya. Kalau dulu hijab itu ya betul-betul menunjukkan jati diri intinya gitu ya. Minimal gitu lah tandanya. Betul. Nah, jadi saya cari tiba-tiba gitu di Facebook saya tuh ada bekas anak buah. Jadi gini, saya di bank tuh kan pakai outsourcing. Untuk hire sales. Nah, ini telesales dan sebagainya itu outsourcing ya untuk perusahaan lain. PIC-nya
itu perempuan. Nah, saya kenal udah temenan dulu. Itu dia benci banget sama saya karena dulu tuh saya waduh keras banget. Galak banget waktu di bank itu. Ada interview kan saya bilang saya kirim orang perlu buat interview orang 10 saya perlu itu mesti dia kirim 20 30 kan. Begitu nggak bagus saya telepon. Kamu kesini sekarang. Saya itu di Panglima Polim, dia ada di Hayam Buruk. Datang pakai motor gitu kan. Saya bilang, coba mau lihat. Kalau kamu yang punya perusahaan, saya bilang, mau nggak kamu terima orang kayak gini? Gitu. Wah jadi sebel banget. Nah dia udah keluar, saya masih di Seminaga waktu itu. Nah, saya bilang, pas lihat Facebooknya, udah berhijab. Tadinya pakai rok mini gitu kan. Iya. Wih, ini orang hebat juga gitu kan. Saya telepon, kamu udah nikah gitu. Awalnya gini, telepon saya, kan di Facebook, telepon saya, marah dia. Emang bapak siapa? Katanya suruh saya telepon. Gitu ya. Udah akhirnya saya telepon dia kan. Gaya banget kamu, terus udah kita ketemuan, saya bilang gitu. Ketemu, nggak mau katanya. Oh gitu nggak mau. Nyuruh saya katanya gitu. Ya udah deh ketemu saya gituin kan. Akhirnya mau lah ketemu, tapi dia bilang nanti cowok saya jemput. Ya udah nanti jemput sama cowok kamu, saya bilang gitu. Nah lagi ketemu tuh ngobrol, kamu belum nikah gitu kan. Apa calonnya apa gitu. Duda pak, dia bilang gitu, dia manggil saya bapak. Duda pak. Terus kebetulan saya baru ngurusin surat cerai. Oh saat itu ya. Jadi baru keluar nih suratnya. Saya bilangnya segini, saya masih pegang-pegang tuh. Udah punya surat kayak gini belum? Tuh calon kamu. Dia kaget. Oh bapak udah divorce, dia bilang gitu. Iya, karena saya nggak ketemu sama dia tuh udah 3 tahunan lah. Iya, saya bilang gitu. Kayak ini nggak ada deh katanya. Saya pernah tanya, katanya tuh surat cerai itu nggak ada, yang ada surat kawin katanya gitu. Iya, kawin kan kawin. Bukan menunjukkan duda. Saya bilang dibohongin loh, saya gitu kan. Udah katanya. Sekarang pulang bareng sama saya, bilang sama cowok kamu tuh mau terserah mau ngomong apa, saya mau anterin kamu pulang gitu. Iya. Sampai di rumah tuh bapaknya nanya, saya bekas bosnya istri Budian namanya. Terus oh iya om, rencana saya langsung ngomong gitu. Rencana saya mau serius sama anak. Bingung nih pokoknya. Langsung tembak. Ini orang tua. Didikan TNI gini nih. Luar biasa. Dilan banget ya. Ini ceritanya luar biasa nih. Sama juga tuh. Orang tua lagi kan. Dia kan lebih tua gitu. Iya. 14 tahun selisihnya. Oh iya. Dia masih belum pernah nikah gitu kan. Masih. Saya bilang, bapaknya bingung. Aduh, saya pas terserah anaknya. Ya om gitu. Singkat cerita nikah kami. Akhirnya nikah. Nah lagi nikah itu yang saya buka usaha sama Pak Teguh. Udah habis. Ini duit nggak ada. Ya kan, tagihan banyak. Rumah 2 pak. Sana rumah yang sana saya masih biayai, anak saya ada 2 di sana. Di sini ada 1 nih. Saya punya anak lagi 1. Jadi pengeluaran banyak banget. Debt collector udah macem-macem gitu kan. Akhirnya saya udah mulai nyerah, ketemu lah teman ngajak ikut training magnet rezeki. Itu gitu. Lah itu ya. Jalan puasa saya yang mulai muncul lah. Bulan puasa tuh. Bulan puasa terus hari pertama puasa saya ikut sama istri. Pas yang masuk di situ pertanyaan yang ngecil banget itu adalah ketika Pak Nas nanya, di mana Allah titip rezeki? Wah, saya bilang di mana-mana, saya bilang, karena saya baru baca ayat artinya doa yang kalau rezeki ada di atas turunkan ya Allah, kalau di bawah doa salat duha tuh biasanya. Jadi di mana-mana. Jadi jawaban orang-orang nggak ada yang tepat. Panas bilang rezeki dititipkan di kemuliaan dan kebahagiaan orang karena Anda. Saya mikir, katanya monyet aja tahu rezeki dititip Allah di mana. Di pohon pisang. Jerapah tahu
Allah titip tuh di pucuk-pucuk pohon karena dia Iya. tinggi dia nggak bisa itu kan. Dan coba lihat katanya, pernah nggak ada lihat monyet lagi marah motong-motongin pohon pisang, hancur-hancurin pohon pisang? Iya, iya, iya. Pernah nggak lihat jerapah marah mata-matahin pucuk pohon katanya? Ikan di mana di apa namanya Kolam? di kolam ikan itu di terumbu karang. Terumbu kan? karang lebih Dan laut, ikan nggak pernah kan ngebom Iya, iya, terumbu iya. karang gitu kan. Tapi coba lihat manusia. Pernah nggak kita lihat manusia menghancurkan orang lain? Pernah nggak lihat manusia apa ya? Ia menghancurkan ya istilahnya terumbu karang itu ya menghinakan, menghina, ya, bukan membuli, memuliakan, bukan malah memuliakan gitu kan, tidak membahagiakan orang lain. Sering. Kenapa? Karena manusia nggak tahu selama ini itu kuncinya di mana rezekinya ternyata. Saya langsung langsung. Karena apa, Dok? Saya tuh, Masya Allah. Berarti flashback langsung ke belakang. Masya Diputar lagi ya filmnya, istilah Magda Rezeki, diputar film kita dulu. Kelihatan semua ya. Waduh. Situ saya nangis Dok, karena saya pikir pantas rezeki saya nih kayak gini, pantas kayak roller coaster hidup saya gitu kan, karena banyak, bukan hanya orang lain, ya istri, ya ibu, karena di Mana Rezeki itu Pak Anas bilang ada 3 angle, triangle miracle namanya, 3 sudut keajaiban, yaitu orang tua, siapa namanya, pasangan, lalu anak. Nah, ini nih 3 ini kalau bahagia aja 3 ini nih akan terjadi keajaiban. Minimal 3 itu ya, tinggal itu 3. ya. Oke. Ini kan yang selama ini kita nggak perhatiin, Dok. Coba deh, Dok. Saya tuh kebetulan HRD ya. Saya sering merhatiin orang terima telepon. Iya, iya. Kalau cuma terima teleponnya, saya bisa bedain dia terima telepon dari istri atau dari orang lain. Kalau terima telepon dia bilang, "Halo?" Ya, kamu kan tahu ini. Ya, udah. Itu pasti dari istrinya. Tapi kalau coba bilang, "Halo, oh selamat siang Ibu, iya boleh Bu, silakan. Terima kasih Bu." Pasti dari klien. Pasti dari klien. Coba bayangin. Iya. Itu juga yang saya lakukan dulu, Dok. Itu saya nangis lagi, Dok. Saya pikir, Masya Allah, ini dia nih. Saya bilang, nah, saya langsung jatuh cinta sama Panas sama ilmu magnet rezeki di situ, Dok. Karena Pertemuan pertama di training itu langsung ya. Oh, ilmunya ternyata luar biasa. Karena enggak ngehujat, Dok, tapi ngasih insight yang oh iya bener juga gitu loh. Logis ya. Walaupun semua dari Al-Quran gitu ya. Benar. Logis semua. Logis gitu semua gitu loh. Dan selama ini kan kita emang nggak menganggap Al-Quran itu cuma sekedar dibaca, Dok. Iya, iya. Iya nggak? Apalagi itu masih syukur kalau buat dibaca, Dok. Kalau cuma ada di rak buku Rak aja. buku, ya. Itu yang selama ini ada, Dok. Selama ini saya ngasih apa namanya mas kawin gitu ya. Seperangkat alat sholat Udah. gitu kan. Malah masih dibungkus sampai berapa tahun berikutnya. Kan nggak dibuka gitu. Iya, iya, iya. Situ saya bilang, Masya Allah. Nah di situ habis itu saya sempat ngobrol sama Pak Nas, saya cerita gitu kan, saya begini. Terus nah itu titik terendah tuh, Dok. Saya waktu itu sampai orang mau minjem duit juga nggak percaya gitu ya. Udah deh, udah nggak ini gitu kan. Saya juga udah nggak ada kerjaan gitu kan. Waduh, ini gimana tuh cerita Panas. Terus Panas cuman bilang simpel gini, udah Aiden, gelar saya dah, minta ampun sama Allah, jangan minta apa-apa lagi. Aiden dikasih hidup sama Allah sampai sekarang, itu udah keajaiban. Jadi pergunakan hidup Aiden semata-mata untuk minta ampun sama Allah. Itu dulu lah, ampun dulu, jangan minta apapun dulu gitu ya. Nggak usah pikirin. Saya iya. juga, saya terus terang masih bertanda tanya dalam hati. Oh gitu, Panas. Iya. Oke, baik. Sholat tobat, sholat mulai tepat waktu tuh, sholat 5 waktunya udah sholat tobat. Tapi saya mikir, ini kan tagihan mesti dibayar. Tetap aja gitu Iya ya. kan? Ada realitas yang dihadapi, ada sesuatu yang ya juga sih kita harus. Itu gimana tuh? Nah. Cara menyelesaikan konflik di dalam diri sih pas itu. Yang seru tuh, saya kan, istri saya kan belum tahu MR. Iya. Saya baru gitu kan. Saya sholat gitu kan. Tengah malam sholat.
subuh sholat sampai suruh sampai duha gitu ya. Dia lagi, ayah kita mesti bayar uang sekolah anak gitu kan. Aduh. Ini bayar mbak nih dia. Saya bilang berapa? Oh iya, oke. Saya lagi sajadah nih. Iya, nanti kapan terakhir? Ya harusnya hari ini. Bilang besok. Saya bilang, uangnya dari mana ya? Nanti Allah yang bayar. Saya bilang gitu. Dia bingung gitu kan. Dia pergi aja gitu. Saya juga, ya Allah ini gimana Allah gitu kan. Saya telepon, saya telepon panas ini gimana. Udah pokoknya dan itu aja pokoknya. Samiana wa ta'ana aja. Siap, saya bilang gitu lah. Waduh, ya nangis itu udah bukan nangis apa lagi, udah nangis juga bingung. Iya. Panas ngasih seperti itu nasihat karena dia udah melewati itu duluan gitu ya. Dia udah duluan. Dan tahu kan? akan berhasil kalau kita yakin. Betul. Nah, jadi udah gitu, tiba-tiba lagi ini kan handphone ada gitu ya. Terus bunyi gitu. Pak Denny, iya betul. Mau tes Steven. Iya boleh Bu. Tapi cuma satu orang, nggak apa-apa Bu. Di mana Bu? Ada itu sekitar 5 kilo dari rumah gitu. Baik, saya datang Bu. Habis zuhur saya datang, saya bilang gitu. Datang itu saya nggak Dok, dari satu orang. Saya pulangnya jam 10 malam Dok. 11 malam. Saya dapat 35 orang. Dari satu orang tuh gimana? Kan datang satu orang nih, datangin. Kan ke rumahnya kan. Ke rumahnya, betul. Terus kakaknya juga deh. Sekalian gitu ya. Kakaknya. Saya juga deh, ibunya, bapaknya juga deh gitu. Terus 35. Ada tetangganya datang. Ikut tes. Itu pernah di kompleks Dok. Dan itu uang cash Dok. Dan untungnya bener-bener pasti sama buat bayar mbak sama bayar uang sekolah. Pas gitu ya. Allah yang bayar betulan itu. Itu saya pulang nangis Dok. Di situ saya percaya benar kekuasaan Allah. Situ saya benar. Waktu itu Pak Nas bilang kan itu ada di surat Nuh ayat 10 sampai 12 yang artinya minta ampunlah engkau maka akan ampuni. Aku akan ampuni. Kalau udah diampuni Allah apa? Akan aku berikan hujan yang lebat. Mungkin kita nggak ngerti, dikasih keterangan lagi. Akan aku berikan harta yang banyak. Amwal bukanlah rezeki disebutin di situ. Amwal itu harta. Kebun-kebun yang luas, anak yang banyak itu bisa anak biologis, bisa juga anak yang anak perusahaan, reseller dan sebagainya, apapun ya yang di situ. Dan juga kebun yang di bawahnya mengalir air yang sungai. Jadi nggak perlu disiram lagi. Di bawahnya lagi, mengapa engkau tak percaya? Allah tahu nih kita ngeyelan. Kenapa engkau nggak percaya? Di situ saya langsung nangis lagi. Ampun ya Allah. Percaya saya bilang. Waduh. Itu luar biasa Dok. Dan di sepanjang itu alhamdulillahnya saya nggak tahu kenapa saya beruntung sekali. Panas tuh kayak dampingin saya gitu. Iya. Ngedampingin banget. Panas selalu terus sampai saya diamanahi untuk jadi ketua Yayasan Magnet Rezeki Korwil Banten. Oh oke. Gitu. Padahal waktu itu syaratnya mesti CTMR, Certified Trainer Magnet Rezeki. Waktu ada ini belum? Belum. Saya bilang saya belum kan Dok. Pak Nas. Nggak apa-apa. Ada yang di situ. Nah, yang menarik dari Magnet Rezeki ini adalah kalau engkau ingin dapat keajaiban, ajaibkan orang lain dulu. Ajaibkan orang lain. Kalau engkau ingin dapat pertolongan Allah, tolong orang lain dulu. Jadi ketika saya jadi ketua itu, saya membawa kebetulan ada orang-orang hebat banyak di situ. Ada Bu Anis namanya beliau dan suaminya Pak Norma Edi Yusuf itu punya biro training gitu ya. Terus ada Pak Waka, ada Mbak Anggi namanya, banyak orang-orang hebat di situ. Saya yang nggak punya uang gitu ya.
Saya mikir apa ya, jadi setiap pagi itu Dok saya lah mikir, saya mau berbuat baik apa nih sama orang, saya mau nolong apa nih buat orang, gitu aja saya mikirnya. Terus sampai akhirnya ayo minggu ini saya minta 2 juta sama Pak nih gitu, saya bilang gitu ya. Buat apa Aiden? Uangnya mau saya sedekahin, saya bikin nasi box, saya bilang gitu, bagi-bagi nasi box. Minggu depan Pak Woko gitu kan, ini semua saya gitu. Gak ada duit saya, karena saya belum bisa ngasih. Tapi setiap pagi itu saya ngasih sambil nangis Dok. Nangis, ya Allah ampuni saya, Allah, saya bilang. Saya belum bisa ngasih pakai uang saya pakai tenaga saya. Itu terus, dan kita tuh punya habit yang bagus di situ. Malamnya kita ngantor ke Allah. Jadi jam 2:30 itu kita telepon, ayo ngantor gitu. Ngantor kita sholat tahajud gitu. Nah di situ saya juga ikut ke kiainya Pak Nas, Ustadz Abuya Munfasir. Itu betul nggak di Tangerang, di Serang kan. Jadi saya ke sana, di situ juga saya terus dikasih surat di amanah ijazahin untuk baca surat Al-Insyirah ya. Yang alam nasyrah laka sadrak, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wisrakal ladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'a usri yusran inna ma'a usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya artinya itu benar-benar jelek gitu. Dan makin yakin gitu ya bahwa setiap ada ketidakmudahan Allah akan kasih kemudahan gitu. Itu yang membuat saya makin ini dia nih gitu ya. Udah Dok, saya benar-benar bulet pakai kacamata kuda. Saya bahagiakan orang lain. Saya buka perisai namanya kalau di itu. Saya bertobat setiap hari, sholat tobat gitu kan. Lalu 3 triangle miracle nih saya jagain. Gitu deh. Itu. Waduh, itu luar biasa ya. Saya pengen tahu reaksi istri waktu itu pada saat pertama kali terbuka nih rezeki melalui tadi ada yang minta tes TV nih. Sampai rumah istri gimana tuh? Bener-bener nih. Iya gitu ya. Bingung dia. Ini beneran. Pas banget lagi. Iya, pas banget gitu. Itu dan itu kejadiannya masih ada lagi Dok yang setelah itu kan ada pandemi. Langsung pandemi waktu saya itu. Lagi nggak kerja, ada pandemi lagi kan, makin keren kan Dok, gitu kan. Keren. Nggak bisa kemana-mana kan. Keren banget. Nah, saya nggak mau minta. Saya nggak mau minta, sama teman-teman juga saya nggak mau minta. Saya nggak mau cerita. Jadi waktu itu kita punya kas lumayan banyak. Saya bilang gini, izin ya kasnya, saya bilang kita bantu teman-teman pengurus. Kita kasih 250.000. Cukup nggak ya, saya bilang gitu, bantuan aja. Mereka kasih semua selain saya. Mereka bingung, kok Aiden enggak, oh enggak, padahal lagi butuh dia. Enggak, saya bilang, saya punya banyak, saya bilang. Terus mungkin mereka lihat kali ya. Karena waktu itu saya syarat untuk TFT, untuk ikut CTMR itu ikut TFT Dok. Saya belum bisa, nggak ada uang tuh Dok. Bayar kan? Saya nggak ada uang untuk bayar. Jadi tapi ada aja alasan saya gitu untuk nggak ikut. Teman-teman ngebilang ayo Aiden ikut gitu kan. Ada udah pimpinan Korwil juga ya. Harusnya ya ngambil lah. Betul. Gitu kalau memang banyak duit gitu intinya. Dan udah diprotes sama cabang lain. Kok itu bisa? Proses langsung ke Pak Nas lagi, sampai Pak Nas bilang, Aiden jangan cerita. Saya nggak cerita Pak Nas, mereka lihat sendiri kali. Gitu kan. Terus itu sampai dibayarin sama mereka. Gitu. Dia alasannya, Aiden mana kan nginep tuh 3 hari 2 malam. Aiden bawa baju, terus itu ya ikut. Kenapa? Saya belum daftar, saya nggak daftar, saya udah perlu. Nggak, udah dibayarin. Rupanya mereka patungan Dok. Patungan. Nah pas lagi itu tuh lagi
pandemi itu lagi nggak ada duitnya. Teman saya ini Pak Woko tuh dia memang main di alat-alat kesehatan. Dia kirim, Aiden, saya minta tolong dong jualin masker sama APD. Oh pas banget tuh lagi pandemi ya. Iya. Tapi kan saya belum pernah gitu dong. Belum pernah itu ya. Saya nggak ngerti kan. Ini gimana caranya? Ya terus dikasih nomor telepon, kontak personnya. Udah telepon aja Aiden gitu. Saya kan tahu persis kalau jualan kan ini nggak mudah nih gini ya nih. Tapi udahlah saya telepon, terus dia bilang kirim aja Pak gitu. Kan lagi pandemi nggak boleh ketemuan gitu. Saya kirim, dikasih 7 set tuh. Ingat baju APD sama masker 7 set. Udah saya kirim 4, tinggal 3. Itu setelah saya kirim nggak jawaban. Di telepon nggak diangkat, di WA nggak jawab. Wah nggak benar nih saya bilang. Saya taruh di sajadah dok. Saya nangis lah. Allah, ini nih sekarang udah saya malu sama teman-teman saya. Saya bilang gitu sama Allah, saya ngomong gitu. Ini udah malu nih. Mereka mau bantu saya tapi saya nggak bisa gitu loh membahagiakan mereka. Ini apa yang harus saya lakukan gitu kan. Udah saya telepon lagi. Saya telepon, dia bilang antar aja. Yang sisanya? Yang sisanya. Antar aja. Saya pikir wah ini nggak bisa nih, nggak bisa pakai Gojek itu nggak bisa nih saya bilang. Pakai online tuh nggak bisa. Saya datang sendiri, pakai masker tebel gitu ya. Dulu pakai sepatu diplastikin gitu kan. Mau ke RS gitu kan. RSUD ini dok. Terus pas saya telepon, taruh aja di satpam katanya gitu. Siap, saya bilang. Saya pikir lagi saya taruh satpam ini kejadiannya sama kayak kemarin nih. Tempat aja nggak jelas gitu. Iya. Saya bilang, saya ngebohong di situ dok, ampuni aku ya. Saya bilang gini, saya telepon lagi, Bu, ibu-ibu, mohon maaf, ibu kok nggak dikenal ya di sini. Marah dia. Gitu ya? Mana sih di satpamnya kasih saya? Bu maaf, orangnya udah pergi bu. Saya bilang gitu. Ibu turun sebentar ya bu, maaf bu. Ini kan ini ya bu, jarang-jarang gitu. Ya udah deh, saya turun. Wah dia turun, dia mau ngomel sama satpamnya, saya buru-buru samperin. Ini bu gini-gini. Iya. Ya itu qadarullahnya pas beliau ngeliat tuh APD itu, dia bilang, ini bagus banget katanya. Ini berapa? Pak APD itu waktu itu ada yang harga 1 juta loh dok. Iya. Soalnya lagi langka juga kan dibutuhkan. Saya jual 185.000 dok. Waduh, dia bilang bener nih katanya, bener dok. Saya bilang gitu. Ayo naik, kita naik ngobrol ke atas. Dikasih masuk ke atas. Udah, saya mau 10.000, ada nggak nih barangnya? Tunggu sebentar ya dok. Kalau kita bukan yang punya ya. Iya. Saya telepon. Ini mas, ada nggak ini? Yang bener Aiden. Nanti saya tanya sama pabrik kan malu-maluin lagi. Bener. Kalau ada 100.000 saya mau, kata si ibu itu. 100.000 katanya. Naik lagi mas. Di telepon. Ada Aiden ini beneran tapi Aiden bener. Saya bikin PO ya sekarang ya katanya gitu. 1 bulan saya kasih. Saya bilang bu, besok juga barangnya ada. Saya bilang gitu kalau ibu mau. Saya bilang beneran, tapi gudang saya yang nggak siap katanya kalau 100.000 kan. Udah, bener pak. Saya tunggu. Itu bener-bener keluar PO-nya 1,8 miliar. Hari itu juga. 1,8 miliar. Salah luar biasa ya. Wah, saya tuh bener-bener saya nggak kenal sama orang ini. Itu Pak Wokonya itu aja sampai bilang beneran ya ini beneran ini surat ini saya bilang gitu. Itu. Jadi itu udah masuk 3 bulan kemudian order lagi dok 2 sekian miliar. Luar biasa. Berkah juga ya. Ada pandemi ya, memang Allah menurunkan rezeki itu kalau Pak Anas bilang ya ada bungkusnya ya. Rezeki gitu. Bagi orang-orang yang dibungkus dengan pandemi juga ada gitu. Tidak selalu itu musibah ya. Betul. Ya gitu. Betul. Dan saya lihat polanya sama ya. Begitu kita nggak mempan dengan usaha manusia nih, bawa ke sajadah, minta ampun, ngadu ke yang punya kita semua gitu ya, berulang-ulang itu polanya seperti itu. Emang kita nggak bisa apa-apa sih? Nggak bisa apa-apa dok. Jadi itu, waduh, jadi orang-orang lagi nggak punya uang, saya waktu itu punya uang ratusan juta dok. Gitu, bayangin.
Jadi alhamdulillah banget gitu kan. Nah, terus mikir lagi, Pak Nas tuh pernah bilang kita tuh diampuni dosa-dosa kita itu di depan Ka'bah. Saya mau Ka'bah, saya bilang. Tapi gimana? Uang belum ada, ya gitu kan. Terus ini amanah atau hutang banyak gitu saat kan. itu ya. Kalau saya pergi pasti orang-orang marah-marah dong. Iya. Lu bisa pergi umroh lu gitu kan. Jangan-jangan minjem ke kita punya hutang, dia jalan-jalan gitu kan umumnya gitu, sekarang gitu ya. Kan, orang-orang gitu kan. Iya. Aduh gimana saya bilang. Tapi udah saya minta sama Allah. Ya Allah saya bilang gitu. Kalau memang engkau perkenankan untuk mohon ampun padamu, saya mohon ampun di sana. Saya siap meninggal di sana ya Allah. Saya bilang gitu. Sampai gitu ya. Karena Pak Nas bilang kalau meninggal di situ syahid. Saya mau syahid ya Allah gitu. Begitu. Jadi saya kan waktu itu udah mulai di Mandiri Rezeki Center bantu Pak Nas. Pak Nas bilang Aiden bantu saya di sini gitu kan. Siap gitu. Saya daftarnya di Mandiri Rezeki juga umrohnya Pak Nas gitu kan. Waktu itu belum daftar, baru niat. Itu teman saya Pak Agus Susanto tuh di koperasinya. Beliau bilang, pimpinan koperasinya itu bilang, Aiden, ibaratnya nih ya, kalau Aiden pengen jadi dokter hewan katanya. Tapi Aiden kuliah aja enggak di kedokteran hewan. Gimana mau jadi dokter hewan? Iya kan? Iya. Daftar aja enggak di kedokteran hewan katanya gitu. Sama mau umroh mau haji juga gitu. Udah daftar belum? Belum. Enggak ada duit buat daftar. Iya. Kan karyawan boleh daftar aja. Ya udah daftar Aiden. Daftar. Gitu. Saya daftar Dok. Daftar gitu. Daftar. Walaupun nggak tahu dari mana itu. Tahu dari mana. Udah, saya tetap ikhtiar sampai kalau lihat ada itu umroh gitu kan, ada Masjidil Haram gitu, ada Ka'bah, nangis, pasti nangis saya. Mau ngomong gini aja nangis gitu kan. Terus suatu hari saya lagi di ruangan saya ditelepon nama keuangannya koperasi, Aiden mau jadi umroh nggak? Mau, saya bilang. Hari ini terakhir. Wah, saya bilang gitu kan. Yang bener dong, saya bilang. Saya ngomong refleks aja. Masa hari ini terakhir baru bilang hari ini, mesti sehari sebelumnya. Ya, Aiden bisa kapan? Besok insya Allah. Iya, tolong ya Aiden. Ya, siap. Saya tutup. Telepon saya pikir. Saya lihat rekening saya. 1.050.000 Dok. Wah, keren banget ya Allah. Mau ya Allah. Sisanya berapa waktu itu? Sisa pelunasannya berapa? Belum bayar sama sekali. Memang belum bayar, baru daftar aja gitu. Belum bayar sama sekali. Itu 35 juta Dok. 35. Terus 1.50 di azan tuh zuhur saya sholat. Saya bilang ya Allah pengen banget ya Allah. Kan Pak Nas kan kalau di trainingnya pernah nggak Dok yang ting 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 kayak gitu kan, ilmu kedip panas itu. Iya. Saya coba lagi cek BCA ting bener-bener 1.50 juga Dok. Ya Allah pengen berubah gitu. Ya Allah gitu kan. Asar begitu lagi, buka lagi nggak berubah. Isa saya buka lagi masih begitu juga. Pulang ke rumah, sampai di rumah lagi tidur message saya bilang tadi orang koperasi telepon saya mau minta suruh bayar umroh. Saya bilang terus apa ya bilang katanya besok saya bilang. Emang ayah ada duit? Saya buka Bismillahirrahmanirrahim. 1.050.000 ada. Walaupun belum tahu dari mana waktu itu ya. Ini 1.050.000. Dia udah tahu kalau saya udah main LOP gitu kan. Iya. Amin katanya gitu. Waktu itu tiba-tiba istri teleponnya bunyi. Siapa malam-malam jam 10? Lihat nggak ada nomor doang, nggak ada nama. Yeah. Saya kan punya untuk ngecek nomor gitu kan. Pasti loh ini teman saya bilang gitu. Teman ya walaupun waktu itu belum dekat sama dia ya. Teman saya kok dia telepon ke situ. Emang saya setiap udah malam itu saya taruh aja gitu. Saya nggak dengar, nggak angkat lagi telepon gitu kan. Telepon angkat aja saya bilang gitu. Pak apa kabar? Bu sorry saya nelfon ibu nih. Ada Pak Denny nggak? Apa Aiden nggak? Aiden ada nggak? Ada katanya gitu kan. Kasih. Ya bos, kenapa bos?
ditelepon gak diangkat gitu. Iya, kebetulan istri saya juga CTMR, udah CTMR, jadi kita kenal sih gitu ya. Tapi nggak akrab. Terus saya bilang, Aidan, katanya mau pergi umroh ya? Iya, saya bilang gitu. Udah bayar belum? Belum, saya bilang gitu. Besok insya Allah, saya bilang gitu aja. Duitnya udah ada? Belum, saya bilang. Nanti Allah yang bayarin, saya bilang. Ya enggak, Aidan benar serius mau umroh? Iya, saya bilang. Masa nggak serius, saya bilang gitu. Gini, saya punya dinar, saya bilang. Kalau dijual bisa untuk 1 orang. Gitu. Aiden jual aja buat Aiden. Saya langsung bilang gini, enggak. Kalau mau ngutang amanah gitu ya, sama kantor juga bisa. Saya bilang gitu ya, pastilah kantor ngasih, saya bilang gitu kan. Enggak, saya nggak mau. Saya bilang ini ngutang, ini buat Aiden. Gitu. Gitu ya. Pak, ini beneran Pak? Beneran. Aduh, enggak deh. Nanti panjang lagi ceritanya nanti, saya bilang gitu kan. Iya. Saya nggak believe tuh Dok waktu itu. Saya bilang, ini nggak ada lah orang yang sebaik itu, saya pikir gitu kan. Udah. Ya udah, kalau Aiden nggak mau, saya kasih ke orang lain. Oh jangan, saya bilang gitu kan. Gini, saya salat dulu, ya saya istiqoroh, saya bilang gitu. Nanti saya telepon Bapak, saya bilang. Besok pagi, nggak sampai tuh saya sholat jam 2-an tuh saya WA, udah bangun belum? Udah, kebetulan beliau juga taat gitu ya, yang sholat malam juga. Izin nelpon, saya bilang. Ini udah ngomong sama ibu belum? Saya bilang. Udah. Istri ikhlas katanya gitu. Kalau saya mati nanti Aiden nggak ditagih sama keluarga saya. Kalau Aiden nggak ada gitu kan, saya juga nggak akan nagih sama keluarga Aiden. Ya kalau gitu saya ambil deh, gitu saya bilang. Oh tuh, itu nangis lagi tuh saya kan. Nah serunya Dok, ini kan duit 1 juta mesti bayar meningitis, waktu itu kan masih meningitis. Ya harus ada meningitis. Sekarang ada lagi nih sekarang. Meningitis. Nah meningitis lagi kan gitu. Pagi saya cerita sama CTMR di Padang, waktu itu saya habis ngajar SIMR di Padang. Dokter Fen namanya. Dok, percaya nggak saya dapat keajaiban? Apa tuh Aida? Saya dibayar orang. Sampai sini ini orangnya nggak boleh disebutin namanya. Saya dibayarin orang untuk pergi umroh. Ya Allah, merinding saya dengarnya Aiden, katanya. Alhamdulillah. Aiden, saya tuh ada Rial. Rial. Saya ada Rial. Tadinya 5.000, tadi 10.000. Terus 6.000-nya udah ditukar orang. Tinggal 4.000. Ini 4.000-nya buat Aiden aja. Saya bilang, Dok, kan udah saya bilang nggak ada duit. Masa mau nuker lagi? Saya bilang, nuker pakai apa Dok? Saya bilang, ini buat Aiden. Bayangin Dok, 4.000 Rial Dok. 4.000 Rial. Saya langsung, waduh, nangis Dok. Dia bilang, ya Allah. Iya. Itu habis itu teman-teman dari Korwil Banten tuh tanglung ngirim 100.000, 200.000, ada yang 500.000. Intinya pulang dari umroh Dok, malah saya bawa duit lagi Dok. Bawa duit lagi malah ya, sisa surplus. Lebih dari 1.50 saya tuh. Ada yang udah ninggalin duit buat orang rumah gitu. Luar biasa ya. Itu bener-bener. Nah itu dinarnya dulu dijual siapa? Dijual kantor. Oh dijual ke kantor. Kayak Aiden gitu ya. Jadi dia ngasih dinarnya. Terus saya kasih ke kantor, nih tolong dibeli, saya bilang gitu. Iya. Cepat ya kalau dinar dijualnya. Cepat itu. Ya dinar insya Allah gampang ya. Inilah gampang. Nah, kalau mau gampang dijual ada dinar Khoirul Rozikin nih. Luar biasa nih. Iya betul. Siap memiliki dinar, membeli dinar mulai dari 0,4 gram. Itu mulai dari nilai yang paling kecil tuh. Jualnya gampang karena bersertifikat gitu. Dan ini insya Allah lah, ini kan nilainya akan naik terus ya, walaupun ada turun, naik terus gitu ya. Jadi siap-siap memiliki dinar, siap-siap mendapatkan keberkahannya. Luar biasa Aiden ya. Aiden, saya ada pertanyaan nih yang mungkin juga jadi pertanyaan viewer kita nih. Pada saat itu Aiden sedang terpuruk lah gitu, mengadu ke Allah, udah mulai minta ampun dan sebagainya. Kan bisa saja orang lain nih
atau siapapun yang melakukan hal yang sama, itu ada titik di mana bohong nih, panas nih. Nah, apa sebetulnya yang membuat orang akhirnya tidak istiqomah? Menurut Aiden kan juga pasti banyak peserta-peserta trainingnya, atau Aiden juga banyak coaching, counseling dengan teman-teman yang ingin mengamalkan Mana Rezeki ini. Sebenarnya titik mana sih kita tuh harus tetap istiqomah walaupun terus diuji bertubi-tubi gitu ya, sebelum keajaiban itu datang? Ya. Jadi keajaiban ini Dok ternyata ada polanya. Kalau saya lihat dan itu juga inikan oleh Panas ya. Polanya adalah pertama kita berbuat dosa, gitu kan? Kita berbuat dosa dan kemudian kita sadar, entah karena disadarkan orang, entah karena tahu sendiri, kan ada juga kadang-kadang bisa sendiri ya, sadar akan dosa. Nah itu sebenarnya udah mulai awal keajaiban tuh. Sadarkan dosa aja tuh udah Itu awal aja keajaiban. udah keajaiban. Keajaiban tuh. Karena kan hidayah ya, nggak mudah. Nggak semua orang juga ya. Udah dari situ selanjutnya polanya adalah orang ini bertobat. Ya kan? Bertobat ini kalau Panas bilang itu kan dosa kita tuh udah kayak kalau daun bawang tuh bersiung-siung itu kan, dibuka lagi, kupas ada lagi gitu kan, berlapis-lapis ya, gitu udah kan. nggak hilang-hilang. Wah itu kan, nah pada saat itulah datanglah detoxnya. Ibaratnya kayak bagi kupas bawang, wah kita nangis kan tuh karena. Dan detox itu tidak menyenangkan ya. Dan pasti namanya juga detox, ya kan gitu. Itu nggak menyenangkan. Nah, di sini ujiannya. Kita kuat nggak? Kita istiqomah nggak? Tetap nggak kita berprasangka baik kepada Allah? Karena kalau begitu kita berprasangka buruk lagi, kita balik lagi nih, step awal lagi nih, jadinya berdosa lagi kan gitu ya, ngulang lagi nih, gitu. Nah, kalau kita lulus dari detox ini, nanti dikasih ujian lagi Dok, tapi ujiannya udah berbentuk yang enak. Itu jangan main-main Dok. Kalau saya pribadi detox yang nggak enak ini saya lewatin gampang. Kalau saya tuh lebih mudah karena kita tahu dan kita pasti langsung sujud sama Allah kan kalau kita lagi nggak enak. Yang lagi enak nih Dok yang nggak gampang. Contoh, kasih kenikmatan sama Allah, duit banyak, ke mall sama anak istri, azan Allahu Akbar, tantangan sholat atau terusin? Ya, nanggung gitu. Lagi nawar dikit lagi. Itu Dok. Iya kan? Iya. Atau ketika kita nggak punya uang, lu bisa tuh masukin kotak 100.000 juga kita kasih deh gitu kan, gitu. Tapi ketika uang kita cuma 100.000, kita berani itu masukin 100.000 gitu kan. Tapi ketika kita punya uang 1 juta, berani nggak kita masukin 1 juta? Iya. Sorry. Gitu. Jadi justru yang saya bimbing loh. Ya, yang tidak ringan itu adalah detox yang menyenangkan tadi ya. Detox yang membuat kita terpuruk, merasa kita benar-benar paling rendah, ya memang kita mau ngapain kan? Udah akui aja gitu. Itu justru lebih mudah ya. Kita tidak dalam posisi punya apapun untuk melakukan apapun kan. Kalau dikasih harta, jabatan segala macam, nah hati-hati tuh. Jangan-jangan itu detox kita juga berlanjut di tahap kedua ya, fase kedua detox. Oh gitu ya ternyata ya. Nah setelah lewat itu baru datang keajaiban Dok. Baru datang keajaiban. Itu proses itu bisa cepat bisa lama. Bisa cepat bisa lama, tapi pasti pola keajaiban seperti itu. Seperti itu ya. Oke. Saya waktu itu kan saya selalu bimbing orang-orang pada berhasil, pada dapat ini, dapat itu gitu. Saya sampai telepon Pak Nas, kok saya belum dapat Pak Nas, kok malu orang lain sudah. Pak Nas bilang udah Aiden, pokoknya jangan minta apa-apa mau. Minta ampun aja mau. Minta ampun aja. Iya, luar biasa kalau udah tahu polanya ya sebetulnya yang mungkin membuat orang nonton podcast berulang-ulang, nonton audionya Panas kan ada di Telegram juga ya, free kita bisa akses gitu, join grupnya udah kita bisa akses.
nonton dengerin, tapi kalau nggak dipraktekkan, nah itu nggak ada keajaiban. Saya udah baca bukunya bolak-balik lah, baca terus. Iya, prakteknya enggak. Prakteknya enggak gitu. Iya. Oh itu ternyata Kan rahasianya. ibaratnya Pak Nas bilang, kita punya ada resep nasi goreng tapi cuma dinyanyiin, enggak dibikin gitu ya. Gimana Iya. mau jadi nasi goreng Iya, gitu kan. iya, betul, siap. Dan luar biasa sekali nih sejarahnya tadi, karirnya, ternyata sampai puncak pun masih ada sesuatu yang hilang ya di dalam kehidupan, akhirnya diuji sampai dengan bangkit. Detox pertama, detox tahap kedua, akhirnya keajaiban muncul. Nih untuk menguatkan Iya. teman-teman kita, viewer kita yang masih berjuang nih untuk mendapatkan keajaibannya. Apa yang ingin Aiden sampaikan ke audiens kita? Silakan. Baik, terima kasih. Aduh, ini bukan berarti kalau saya bicara ini saya udah jadi orang lebih baik, sampai branding ngomong ini. Cuman ini mungkin bisa menjadi ketika saya sudah wafat nanti, kalau ditanya sama Allah apa yang udah kamu lakukan, mudah-mudahan ini jadi bisa saya ceritakan sama Allah nanti. Sahabat, hidup bagaikan kita makan permen. Permen, kalau makan permen kan kita buka dulu bungkusnya dibuang, baru kita makan. Dan kita cenderung nggak mau makan permen tanpa bungkusnya gitu kan, karena alasan macam-macam ya. Begitu juga dengan hidup, kenikmatan itu biasanya selalu dibungkus dengan ketidaknikmatan ya. So selama ini kan kita selalu menghindar atau bahkan kata saya dulu menghujat Allah malah gitu, why me gitu kan. Kita bilang kenapa saya ya Allah gitu kan. Kita nggak istiqomah menghadapinya, kita nggak tegar. Bayangin kalau Pak Nas tuh lalu bilang ini, bayangin kalau kita lagi nunggu mobil di pinggir jalan, di depannya ada air, tiba-tiba kecepratan, kan kita nggak nyaman ya, marah gitu kan, bawaannya mau mukul lah misalnya gitu. Mobilnya mundur, pas mundur keluar orangnya kan kita udah siap-siap nih. Iya. Coba bayangin kalau yang keluar ternyata idola kita. Apakah kita akan mukul? Nggak jadi harus itu. Nggak jadi pasti kan. Nah, itu juga bayangin ketika kita lagi nggak nikmat itu, tidak sedang mengalami ketidakbaikan itu. Bayangin sebenarnya di baliknya itu adalah Allah. Dan Allah, jadi saya juga ini suatu hari di zaman Rasulullah dulu dengan sahabat sedang kumpul, Rasulullah lihat seorang ibu bawa anak bayi, Rasulullah senyum gitu kan. Sahabat Nabi nanya, kenapa Rasulullah? Coba lihat ibu ini, menurut kalian mau nggak ibu ini ngelempar anaknya ke api? Katanya ya nggak mungkin mau lah, sayang itu, coba kan gitu sama itu. Lalu Rasulullah bilang, begitu juga dengan Allah. Allah lebih sayang dari sayangnya seorang ibu kepada bayinya. Allah lebih sayang, dan Allah nggak mau kita nanti mendapatkan ketidakbaikan. Jadi kalaupun sekarang Bapak Ibu sekalian menghadapi suatu persoalan yang tidak mudah, coba lihat di belakangnya itu. Bukan si A, si B, si C yang membuat Anda seperti sekarang, tapi Allah. Kenapa? Karena Allah sayang. Sifat teguran Allah kepada kita agar nanti kita masuk surga. Sekarang nih, mendingan kata Allah, saya uji, saya hukum lah agar kita menjadi orang yang baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, hadapi, ucapkan pada Allah, ya Allah, aku ikhlas, aku ridho ya Allah menerima ujian darimu ini. Asalkan ujian ini bisa menjadi pembasuh dosaku ya Allah kelak di kemudian hari nanti. Gitu.
Luar biasa Aiden. Wah, terima kasih telah berbagi nih bagi teman-teman yang masih berjuang mendapatkan keajaibannya. Jangan menyerah, tetap semangat. Siapa tahu keajaiban Anda setelah tahap 1 detox, tahap 2 itu di depan mata. Tapi jangan lupa, jangan hanya nonton, jangan hanya baca bukunya, praktekan dan istiqomah. Sampai jumpa di segmen selanjutnya.